Perkenalkan, nama saya Tanizul Mutakin dengan NIM 260 501 201 301. Nama saya Adik Maksin. Perkenalkan, saya Deno Ferjan dengan NIM 26050120130086 kelas Oceanografi A. Saya Sinta Dwi Rosalia dengan NIM 26050120120019 dari kelas Oceanografi A. Perkenalkan, nama saya Nisrina Fidaus dengan NIM 26050120120007 dari kelas Oceanografi A. Oke, metode oceanografi. Kita mulai dari oceanografi. Kita tahu bahwasanya oceanografi ini adalah bidang ilmu yang mempelajari kaitannya dengan sifat, kemudian fenomena, kemudian penggambaran-penggambaran terkait dengan laut atau samudra dan bentangan irisannya. Kemudian kita juga tahu bahwasanya di dalam oceanografi atau di dalam lautan ini terdapat berbagai macam parameter komponen yang ada di lautan, seperti arus laut, kemudian gelombang laut, kemudian pasang surut, kemudian salinitas, densitas, temperatur, angin, batimetri atau kedalaman, dan yang lainnya. Kemudian data-data tersebut atau komponen-komponen tersebut bisa kita analisis datanya, bisa kita ukur data yang ada di lapangan, kemudian bisa kita cari nilai-nilainya, bisa kita analisis juga, kemudian bisa kita modelkan ke dalam bentuk matematik sehingga kita bisa kemudian bisa kita manfaatkan untuk kemudian sebagai acuan dasar untuk sebuah rencana bangunan pantai atau perencanaan better atau perencanaan bangunan pantai yang lainnya. Kemudian untuk mengetahui atau analisis ini diperlukan pengetahuan terkait dengan metode-metode atau cara-cara yang harus digunakan dalam penelitiannya atau di dalam metode oceanografi ini kita mengemas terkait dengan metode-metode atau cara-cara dalam pengukuran, kemudian pengambilan data, kemudian pengambilan sampel, penentuan titik lokasi dari komponen-komponen tersebut, dan tentu di dalam setiap komponen ini memiliki berbagai macam metode yang berbeda-beda. Bahkan di dalam satu komponen itu bisa banyak sekali metode yang bisa digunakan, bahkan alat-alat yang digunakan juga bisa berbeda-beda. Sebagai contoh di arus kita bisa menggunakan dua metode, yaitu konsep metode Lagrange dan metode Euler. Kemudian alat yang digunakan di metode arus ini kita bisa menggunakan current meter. Kemudian di gelombang kita bisa menggunakan palem gelombang. Kemudian di batimetri kita bisa menggunakan dua alat konvensional berupa batu duga. Kemudian alat modernnya kita bisa menggunakan alat yang namanya echo sounder, yaitu dengan memanfaatkan gelombang bumi. Kemudian di pasang surut kita bisa menggunakan palem pasut dan masih banyak alat yang lainnya. Nah, dari situ bisa kita tahu bahwasanya metode oceanografi ini bahasanya cukup luas. Materi dari metode oceanografi ini cakupannya sangat luas. Kemudian kita tahu juga di oceanografi ini penelitiannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup bagus. Hal ini tentu karena adanya materi-materi terkait metode oceanografi ini yang membantu para peneliti untuk kemudian melakukan penelitian. Kemudian kami akan membahas terkait dengan pengambilan data pasang surut. Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Meskipun massa bulan jauh lebih kecil dari massa matahari, tetapi karena jaraknya terhadap bumi jauh lebih dekat, maka pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. Pasang surut merupakan salah satu bentuk dari gelombang dengan periode gelombang panjang 3 jam hingga 1 hari. Gerakan ini disertai gerakan horizontal dari massa air laut secara periodik, dan tipe pasang surut suatu perairan ditentukan oleh frekuensi air pasang dan surut perharinya. Fenomena pasang surut merupakan salah satu gejala laut yang besar pengaruhnya terhadap biota laut, khususnya di wilayah pesisir. Komponen pasang surut identik dengan komponen gelombang, yang mana tinggi pasang surut merupakan jarak vertikal antara air tertinggi dan air terendah yang berurutan.
Periode pasang surut adalah waktu yang diperlukan dari posisi muka air rata ke posisi sama yang berikutnya, atau dapat diartikan waktu puncak air tinggi ke puncak air tinggi berikutnya dan waktu antara lembah air surut ke lembah air surut berikutnya. Periode pasang surut bisa bervariasi dari satu tempat dengan tempat lainnya. Perbedaan periode pasang surut ini biasa dikenal dengan tipe pasang surut. Tipe pasang surut ada 4, yaitu yang pertama pasang surut harian ganda, yang mana dalam satu hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut dengan tinggi yang hampir sama, dan pasang surut terjadi secara berurutan. Tipe pasang surut rata-ratanya adalah 12 jam 24 menit. Yang kedua yaitu pasang surut harian tunggal, yang mana dalam satu hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut dengan periode pasang surut adalah 24 jam 50 menit. Yang ketiga yaitu pasang surut campuran condong ke harian ganda, yang mana dalam satu hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Dan yang keempat yaitu pasang surut campuran condong ke harian tunggal, yang mana pada tipe ini dalam satu hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali air surut, tetapi kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Periode di mana muka air naik disebut pasang, sedangkan periode di mana muka air laut turun disebut surut. Variasi muka air laut menimbulkan arus yang disebut dengan arus pasang surut. Arus pasang surut mengangkut massa air dalam jumlah yang sangat besar, yang mana arus pasang terjadi pada waktu periode pasang dan arus surut terjadi pada waktu periode surut. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepulauan terbesar di dunia, dengan 70% wilayahnya merupakan lautan dan 30% sisanya berupa daratan. Karena ini, negara Indonesia tidak pernah lepas dari fenomena pasang surut air laut. Lalu, apakah kegunaan dari analisis pasang surut air laut? Pengamatan pasang surut air laut merupakan pengamatan yang dilakukan dengan mengukur nilai ketinggian naik turunnya air laut. Hasil ketinggian yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan komponen konstanta harmonik, chart datum, grafik pasang surut, hingga prediksi pasang surut air laut yang akan datang di kemudian hari. Bagi kegiatan perikanan budidaya, baik budidaya laut atau di pantai, sangat penting untuk mendapatkan informasi sampai di mana batas tertinggi ketika air pasang ataupun batas terendah ketika air surut. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menentukan penentuan dermaga. Pasang surut bisa dimanfaatkan oleh nelayan dalam menentukan kapan harus berlayar dan bersandar. Saat terjadi pasang naik, kapal bisa pergi dan berlabuh, sementara saat surut, kapal bisa bersandar. Hal ini dikaitkan elevasi muka air dengan kedalaman perairan. Jadi pengambilan data pasang surut ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama dengan cara menggunakan alat atau elektronik, yaitu menggunakan sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik ini dilakukan dengan mempersiapkan power atau sumber energi yang berupa baterai dengan output power 5 volt. Setelah power itu dipasang untuk pasang surut, alat ini diletakkan pada papan penyanggah sehingga alat tidak terkena air laut atau gelombang. Kemudian ada alat elektronik lagi, yaitu metode dengan menggunakan metode berekaman pencatatan pasang surut atau recording technology, yaitu menggunakan fungsi tekanan air dalam merekam. Pengambilan data pasang surut ini dilakukan selama 15 hari dengan interval waktu perekaman data setiap 10 menit. Data yang diperoleh itu meliputi tekanan dan kemudian kedalaman. Jadi yang mana nantinya akan dicatat pada perekaman data. Selanjutnya ada cara metode manual, itu dengan cara menggunakan tongkat ukur, yang mana nantinya dihitung dengan waktu per 5 menit. Setelah itu selanjutnya akan diturunkan ke dalam air laut sehingga dari tongkat ukur akan dicatat setelah pengambilan datanya. Jadi untuk pengambilan data pasang seperti ini, semua data selanjutnya akan diproses menggunakan analisa Admiralty. Jadi analisa Admiralty itu dilakukan dengan menghitung nilai konstanta harmonik. Kemudian didapatkannya jenis atau tipe pasang surut dari analisa Admiralty tersebut.
Hasil data pasang surut ini dapat berupa nilai Formzal yang didapat melalui perhitungan komponen-komponen pasang surut, di mana nilai Formzal ini kemudian akan dijadikan sebagai penentu tipe pasang surut di wilayah penelitian. Apakah pasang surut tersebut bertipe harian tunggal atau harian ganda, atau campuran condong harian tunggal dan campuran condong harian ganda. Kemudian untuk hasil data pasang surut juga dapat dilihat melalui grafik yang dihasilkan. Apakah dalam satu hari itu grafik menunjukkan hanya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut, atau terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Dari hasil grafik tersebut juga terdapat nilai residual atau nilai non-pasut, di mana nilai residual tersebut merupakan perbedaan antara nilai observasi dengan nilai astronomis. Nah, jika nilai residual ini semakin tinggi, maka akan menyebabkan banjirop di wilayah penelitian. Kemudian untuk tinggi dan rendahnya data pasang surut ini dipengaruhi oleh faktor astronomis seperti siklus bulan, di mana pada saat terjadi bulan purnama dan bulan mati, maka nilai pasang surut akan tinggi. Dan sedangkan untuk fase bulan seperempat pertama dan fase bulan seperempat terakhir itu nilai pasang surutnya akan rendah.